إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita bersyukur atas seluruh nikmat dan taufik dari Allah dan berselawat kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita tercinta, qudwah kita, teladan kita, yang kita bermimpi untuk bertemu dengannya di telaganya. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi di telaganya, maka dia akan diberikan minuman yang tidak akan pernah dia kehausan kalau ia meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berjumpa dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di telaganya, maka dia akan masuk surga dan berjumpa dengan Tuhannya Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, telah menjadi hal yang kita ketahui dan kita maklumi dalam kehidupan kita ini bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan, senda gurau dan perhiasan. Kita telah mengetahui jemaah sekalian, banyak dari kita yang menambah hartanya, rumahnya, mobilnya, kendaraannya, jabatannya kurang dari tingkatan ini mau ke tingkatan ini dan seterusnya. Tapi tahukah kita jemaah sekalian, dengan tanah kita yang banyak itu, dengan mobil kita yang berderet itu, dengan rumah kita yang bersusun tingkat itu, semuanya tidak akan lolos dari pertanggungjawaban dan hisab Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kaki hamba di hari kiamat sebelum dia menjawab 4 pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu dari pertanyaan itu jemaah sekalian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dia dapatkan dari mana harta tersebut dan dia infakkan ke mana harta tersebut. 1 rupiah pun yang kita belanjakan jemaah sekalian, kita akan pertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bangunan rumah yang kita miliki, tanah yang kita miliki, mobil kendaraan yang kita miliki, apalagi jabatan-jabatan yang kita miliki, seluruhnya akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di hari tersebut Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut adalah hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita. Bermanfaatnya hanya bagi orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adab yaumil qiyamah. Seandainya orang-orang zalim itu memiliki harta sepenuh bumi dan tambah lagi sepenuh bumi yang lain, dia akan gunakan seluruh kekayaannya itu untuk menebus dirinya agar kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang pedih di hari kiamat. Karena harta kita, jabatan kita, kekayaan kita, rumah dan seterusnya akan menjadi tanggung jawab besar kita di hari kiamat jemaah sekalian.
Tidak akan kita bergeser nanti di hari kiamat sebelum kita mempertanggungjawabkan seluruh harta ini. Maka tahukah kita, ada sebuah amalan, ada satu hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kalau kita memiliki harta ini, maka dia akan menuntun kita menuju surga Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan siapkan untuk kita rumah di dalam surga. Apa itu jemaah sekalian? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, kemudian Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan selainnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah kahafsin qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa saja yang membangun masjid karena Allah. Sampai di situ kata Rasulullah ada lanjutan. Kamafsin qatatin, walaupun dia masuk dalam golongan orang-orang yang menyumbang, ada sumbangsinya dalam masjid. Kamafsin qatatin, walaupun sebesar lubang yang disinggahi oleh burung. Aw asghar, atau lebih kecil daripada itu. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuknya rumah yang indah dalam surga. Allahu akbar. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bagi engkau yang memiliki banyak harta, jangan kau sombong dengan harta. Seluruh harta kita itu akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau benar, mudah-mudahan dia menuntun kita masuk surga. Tapi kalau salah jemaah sekalian, harta kita yang kita banggakan di dunia ini, yang kita riak dengannya di dunia ini, yang kita inginkan manusia menghormati kita di dunia ini, itu akan membawa kita ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik itu jemaah sekalian. Karena itu gunakan harta kita dari tanahmu yang kau miliki, yang kau banggakan berhektar, berare-are, di mana saja. Gunakan satu saja untuk membangun masjid Allah Azza wa Jalla. Karena itu akan menuntunmu ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dari harta yang engkau miliki, sumbanglah ke masjid Allah Azza wa Jalla. Atau ke tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh orang-orang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh sumbangsi yang di atas namakan Allah, kemudian digunakan hal tersebut, dimanfaatkan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan menuntun pemiliknya, pelakunya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka berbahagialah siapa saja dari kita yang telah bersumbang dalam masjid Allah. Berbahagialah siapa saja dari kita yang telah menggunakan hartanya untuk membangun rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfidz, pondok pesantren. Karena seluruh hal ini jemaah sekalian akan menjadi penuntun dirinya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kaidah dalam agama kita disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan. Orang yang menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Berapa banyak yang didapatkan oleh orang yang bangun masjid ini? Semua dari kita akan dimiliki pahalanya oleh orang tersebut. Berapa banyak orang yang siapa saja yang membangun pondok pesantren, seluruh huruf bacaan anak-anak pondok akan kembali padanya pahalanya. Berapa banyak pahala orang-orang yang menyediakan fasilitas, kemudahan untuk orang, jalan untuk orang. Orang menutup jalan, dia membuka jalan untuk orang. Semua orang yang mendapatkan manfaat jemaah sekalian, pahalanya akan dimiliki, akan diberikan kepada siapa saja yang menjadi sebab orang tersebut mendapatkan manfaat. Karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, renungi harta kita. Sejauh mana telah kita sumbang kepada Allah Azza wa Jalla. Renungi apapun yang kita miliki, sejauh mana dan seberapa banyak yang telah kita jadikan untuk tabungan akhirat kita. Ketahuilah jemaah sekalian, di akhir khutbah yang pertama ini, kita kata Rasulullah hanya berumur 60 sampai 70 tahun saja. Ketahuilah hal ini. Bapak umur 50 tahun sekarang, tidak akan sampai 100 tahun kita masih ada di dunia ini. Semua kita yang ada di dunia ini 100 tahun ke depan tidak akan lagi ada di dunia ini. Ketahui hal itu jemaah sekalian. Yakini hal itu, kita akan kembali kepada Allah. Orang yang sudah dikuburkan sampai saat ini jemaah sekalian, Nabi Adam alaihissalam berapa ribu tahun beliau dikuburkan, masih tinggal dikubur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah kuburkan di Masjid Nabawi, di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, sudah lebih dari 1400 tahun.
Nenek moyang kita sudah ratusan tahun. Kita tinggal di dunia, mereka itu pernah ada di dunia berpuluh tahun. Mungkin ada yang 100 tahun atau ada yang kurang dari itu. Maka cerdaslah kita mengelola harta kita. Tabunglah untuk akhirat kita. Karena di sana ada kesengsaraan selamanya dan ada kebahagiaan selamanya. Maka pilihlah, mau kita bahagia, maka carilah kebahagiaan yang tidak menipu. Mau kita sengsara, maka jalannya kita bisa memilih sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita lahir di dunia ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Latahiyah rahimahullah dalam syairnya, na'ti ila dunya wa nahnu sawasiyah. Kita di dunia ini datang sama saja. Tiflul muluki huna ka tiflil hasyiyah. Orang-orang bayi-bayi presiden, bayi raja, bayi siapapun yang lahir sama saja. Menangis, tidak membawa pakaian dan seterusnya. Maka kita juga akan kembali ke Allah Azza wa Jalla tanpa membawa apapun, jemaah sekalian. Coba perhatikan, siapapun yang meninggal, jemaah sekalian, ketika mau disolatkan tidak disebutkan namanya, langsung hilang namanya. Apa yang dikatakan ketika dimandikan? Dekatkan jenazahnya, dekatkan mayitnya. Pangkat dan jabatan bapak tidak disebutkan, dekatkan prof ini, dekatkan presiden, tadi dekatkan mayitnya. Mau disolatkan, majukan mayitnya. Mau dikuburkan, dorong mayitnya pelan-pelan, kasihan jenazahnya. Nama Anda yang Anda banggakan tidak akan dibawa sampai liang kubur. Gelar Anda yang Anda banggakan tidak akan dibawa sampai liang kubur. Karena itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya hal yang menyelamatkan kita semua. Manfaatkan harta kita, jemaah sekalian, untuk tabungan akhirat. Renungi sejauh mana harta kita yang telah kita gunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua akan meninggal, mati, jemaah sekalian, mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau akan mati. Kata Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Karena kematian adalah kepastian, jemaah sekalian. Gunakan, manfaatkan hidup yang tersisa ini, yang sementara ini untuk memperbaiki diri kita. Karena kita semua akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawuna shighara. اللهم اغفر لنا واغفر للمسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا المسلمين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.